Ceritanya dimulai di kota Shanghai. Di sebuah ruangan yang tenang, seorang wanita berambut biru kehijauan, Yang Wongxin, sedang menyusui putranya yang baru lahir. Ia memberitahu bayinya, Chen Qin, betapa beruntungnya dia karena bisa makan dan tidur. Sambil tersenyum bahwa meskipun ia tidak bisa tidur karena Chen Qin, tidak ada salahnya jika dia tumbuh sehat. Tanpa sepengetahuannya, bayi itu bukanlah bayi biasa. Dia bereinkarnasi dan memiliki kesadaran dari kehidupan sebelumnya. Saat dia menyusu, dia menyadari otaknya belum sepenuhnya berkembang, tetapi dia sadar. Layar status seperti permainan berwarna biru muncul, mengidentifikasinya sebagai Lin Zihin, berusia 33 hari dengan level biologis tingkat 1 biasa. Dia menyadari bahwa dia memiliki kemampuan curang khusus. Pada usia 3 bulan, Lin Zihin berada di tempat tidurnya sementara orang tuanya, Yang Wanin dan Lin Yan, mengawasinya. Ayahnya berkomentar tentang betapa berbakatnya bayi itu secara fisik, meramalkan dia akan menjadi pelebur gen yang hebat, atau setidaknya cyborg. Saat mereka berbicara, Lin Zihin sedang menendang. Pemberitahuan sistem mengumumkan bahwa ia telah menendang 10.000 kali, memberinya penggunaan dan kemajuan atribut biologis. Keterampilan ini memungkinkan setiap bagian tubuhnya yang ia latih untuk tumbuh jauh lebih kuat dalam batas berbasis karbon. Ia merasakan kekuatannya tumbuh dan bertanya-tanya apa yang dimaksud ayahnya dengan pelebur gen dan cyborg, membayangkan pahlawan super. Pada usia 4 bulan, Lin Zihin telah belajar duduk dan merangkak. Untuk menghindari menakut-nakuti orang tuanya dengan perkembangannya yang sangat cepat, ia berlatih hanya pada malam hari. Setiap kali ia merangkak, sistemnya memberinya hadiah berupa poin. Sebulan kemudian, pada usia 5 bulan, ia telah menguasai cara berjalan. Pada usia 6 bulan, ia akhirnya dapat duduk dan merangkak di depan orang tuanya tanpa terlihat terlalu aneh. Saat menonton televisi, sebuah laporan berita tentang binatang buas yang menyimpang menunjukkan pelebur gen dan cyborg bergabung untuk melawan mereka. Untuk pertama kalinya, Lin Zihin memahami bahwa dunia ini sangat berbeda dari dunia lamanya. Ia mengetahui bahwa bumi ini telah bermutasi, memunculkan makhluk-makhluk mengerikan yang disebut binatang buas yang menyimpang. Untuk melawan mereka, umat manusia mengembangkan 2 jalur. Yang pertama adalah kenaikan mekanis, di mana manusia memodifikasi tubuh mereka dengan teknologi untuk menjadi cyborg yang kuat. Yang kedua adalah modifikasi gen, di mana manusia menggabungkan gen mereka dengan binatang buas yang menyimpang, menjadi pelebur gen untuk melawan monster dengan kekuatan mereka sendiri. Menyadari bahayanya, Lin Zihin yang bereinkarnasi memutuskan untuk menggunakan sistemnya untuk tumbuh dengan aman, mengembangkan kemampuannya sambil bersembunyi dan bertahan hidup di dunia yang berbahaya ini. Suatu hari, bel pintu berbunyi. Yang Wongxin membukanya untuk seorang wanita bergaun biru, Su Ming, calon penerus mereka. Suong memperkenalkan keluarganya, suaminya, Shen Zani, dan putri kecil mereka, Shen Xinghan, yang memegang erat sebuah boneka. Lin Xin menatap gadis kecil berambut ungu itu. Dia mengakui Shen Xinghan sebagai teman pertamanya di dunia baru ini, merasakan takdir mereka suatu hari nanti akan terikat erat. Waktu berlalu dan Lin Di-chan mendedikasikan dirinya untuk berlatih. Pada usia 7 bulan, berkat penggunaan dan keterampilannya yang canggih, ia telah menguasai lari, lompat, dan bahasa dasar dengan berbicara pada dirinya sendiri, memperoleh poin statistik untuk setiap aktivitas. Pada usia 8 bulan, latihannya telah berkembang menjadi melakukan sit-up dan push-up di tempat tidurnya. Ia berhati-hati untuk berlatih hanya saat orang tuanya tidak ada. Namun suatu hari, ibunya, Yang Wongxin, berjalan ke balkon dan terkejut melihat putranya yang berusia 8 bulan melakukan sit-up. Ia menggosok matanya dengan tidak percaya. Akan tetapi, sebagai penulis novel web, ia mengabaikannya sebagai halusinasi yang disebabkan oleh stres. Linse segera berpura-pura tidur, menarik napas lega dan membuat catatan mental untuk lebih berhati-hati. Beberapa hari kemudian, saat memandikannya, Yang Wang menemukan hal mengejutkan lainnya. Ia berteriak memanggil suaminya, Lin Yan. Ketika suaminya bergegas masuk, ia menunjukkan bahwa putra mereka yang berusia 8 bulan memiliki perut yang kencang. Lin Yan tercengang. Ia dengan bersemangat mengatakan bahwa putra mereka mungkin adalah anak ajaib yang unik dan memiliki masa depan cerah sebagai pelebur gen atau cyborg yang hebat. Mendengar cerita jenius ini, Lin Zihin merasa lega karena rahasianya aman. Menyadari betapa beruntungnya ia memiliki 2 orang penulis novel web sebagai orang tua, Lin Zihin merenungkan bahwa di bumi yang bermutasi ini, ia bukanlah satu-satunya jenius. Ia dan ibunya menonton laporan berita tentang seorang anak berusia 2 tahun dari keluarga ahli bela diri yang dapat mengangkat beban seberat 20 kg dengan satu tangan. Yang Wongxin menarik putranya mendekat, dengan bangga menyatakan bahwa Chen Qin-nya sama menakjubkannya. Lin Zihin tersentuh oleh kepercayaan diri ibunya dan bertanya-tanya apakah ia juga akan mampu mengangkat beban seberat 20 kg saat ia berusia 2 tahun. Saat Lin Zihin berusia 2 tahun, latihannya telah membuahkan hasil. Ia tetap bersikap rendah hati sambil diam-diam mengembangkan kekuatannya, dengan mudah mengangkat beban seberat 20 kg dengan satu tangan di ruang penyimpanan. Sesi latihannya terganggu ketika ibunya memanggil bahwa Han Han,
panggilan akrab Shening Han, ada di sini untuk bermain. Terkejut, ia meletakkan beban itu dan keluar. Ia membuka pintu dan mendapati Shening Han, yang kini juga ikut, menawarinya kue tart. Dalam hati Lian San berkomentar bahwa karena perbedaan usia mental mereka tidak bermain secara konvensional. Sementara Han Han adalah balita pada umumnya, ia memanfaatkan setiap momen untuk berlatih. Ia telah menemukan cara unik untuk menghabiskan waktu bersamanya. Karena Han Han suka berada di dekatnya, ia berfungsi sebagai rompi pemberat berukuran khusus yang sempurna untuk latihannya. Namun, ada satu masalah yang berulang, yang diingatnya ketika ia merasakan basah yang hangat dan berteriak bahwa Han telah mengencinginya lagi. Setahun berlalu, pada usia 3 tahun, kekuatan Lin Ziqin telah tumbuh secara eksponensial, dan ia dapat mengangkat beban seberat 40 kg dengan satu tangan. Saat menonton TV, ia melihat laporan tentang seorang anak ajaib berusia 4 tahun yang mengangkat barbel seberat 30 kg dan mencatat dengan puas bahwa ia sudah lebih kuat. Meskipun mengalami kemajuan, sistemnya masih menunjukkan tingkat biologisnya sebagai tingkat 1 biasa. Ia bertanya-tanya apa yang diperlukan untuk mencapai tingkat 2. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini dalam benaknya, ia melangkah keluar dari rumahnya untuk pertama kalinya. Dunia luar adalah pemandangan kota futuristik yang menakjubkan dengan manusia binatang dan cyborg, yang ia asumsikan adalah para pelebur gen dan cyborg yang pernah ia dengar. Ditemani oleh ibunya dan tetangga mereka, Skumang dan Shen Qing'an, ia menuju ke perpustakaan. Karena orang tuanya tidak mengizinkannya menggunakan perangkat elektronik, buku adalah sumber informasi terbaiknya. Di perpustakaan, ibunya mengarahkannya ke bagian anak-anak, tetapi Lin Zichen menuju ensiklopedia tingkat lanjut dengan Shening Han yang khawatir mengikutinya. Para ibu menonton dengan bingung. Suong bertanya mengapa ia menyukai buku-buku ini dan Yang Wang menebak itu karena gen jeniusnya. Sementara Shening Han menawarinya kue, Lin Zihin asyik membaca. Melalui buku-buku itu, ia belajar bahwa semua kehidupan dikategorikan ke dalam 6 tingkat biologis. Biasa, tingkat lanjut, langka, epik, legendaris, dan mistis, masing-masing terbagi menjadi 9 tingkatan. Ia menyadari manusia normal seperti orang tuanya berada di bawah. Tingkatan biasa 1, tidak penting seperti semut dibandingkan dengan makhluk tingkat yang lebih tinggi. Pengetahuan ini menyalakan api di bawah Lin Zihin. Ia harus mempercepat latihannya sambil mempertahankan penyamarannya. Sistemnya memperingatkannya tentang misi baru. Membaca 100 juta karakter untuk mendapatkan hadiah berupa rute kebijaksanaan surgawi. Bersemangat untuk melatih pikiran dan tubuh, ia menerimanya. Selama setahun berikutnya, Lin Ziqin membagi waktunya antara latihan fisik dan membaca yang rakus. Pada usia 4 tahun, ia dan Shen Qing'an mulai masuk taman kanak-kanak, berpegangan tangan dengan guru Hai, Nona Jiangme. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Segera setelah mulai sekolah, ia menerobos ke tingkatan biasa 2. Kekuatan fisiknya luar biasa. Ia dapat mengangkat beban seberat 80 kg dengan satu tangan, lompat tinggi 1,2 meter, dan berlari cepat 100 meter dalam waktu kurang dari 11 detik. Statistik yang luar biasa untuk orang dewasa, apalagi anak taman kanak-kanak. Suatu hari, ia menemukan anak-anak mengelilingi Shen Xinghan yang sedang menangis, dan memanggilnya tukang ngompol. Melihat temannya diganggu, ia tahu ia harus bertindak. Ia melompat secara dramatis ke tengah-tengah para pengganggu. Ia melotot dan melepaskan ancaman yang mengerikan. Jika ada yang mengganggu Han Han lagi, ia akan mengencingi tempat tidur mereka setiap hari. Ancaman kekanak-kanakan namun mengancam itu berhasil. Para pengganggu itu menangis terseduh-seduh, bersumpah tidak akan pernah kembali ke taman kanak-kanak. Shen Qing'an menatap pelindungnya dengan kagum. Tindakan ini membuka pencapaian baru, gelar Raja Anak Taman Kanak-Kanak, dan serangkaian misi baru. Ia senang karena dapat mengerjakan beberapa misi sekaligus. Setengah tahun kemudian, ia menyelesaikan misi membacanya. Setelah membaca 100 juta karakter, ia dianugerahi akar kebijaksanaan surgawi, yang memberinya ingatan eidetik yang sempurna dan kemampuan belajar manusia yang puncak. Waktu berlalu dengan cepat dan segera ia dan Shening Han berusia hampir 7 tahun, berpose untuk foto kelulusan taman kanak-kanak mereka. Bahkan selama liburan, Lin Zihin tidak beristirahat. Sekarang cukup kuat untuk berlatih dengan barbel seberat 200 kg. Selama liburan, kemampuannya mencapai puncak baru. Ia mampu melompat lebih dari 2 meter dan telah memecahkan rekor 8 detik dalam lari 100 meter dengan catatan waktu 7,98 detik. Pikirannya juga sama tajamnya, terdorong oleh atribut barunya. Ia telah menyelesaikan sebagian besar kurikulum sekolah dasar. Kehidupan barunya dimulai di sekolah dasar Sunshine. Karena ia sudah belajar sendiri mata pelajaran tingkat lanjut, kompetisi akademis menjadi mudah. Ia dengan mudah meraih juara pertama dalam kompetisi akademis sekolah dasar nasional hanya untuk membuka gelarnya secepat mungkin. Setiap kali ia memiliki waktu luang, ia akan memberikan les privat kepada Shening Han. Meskipun bukan bakat yang luar biasa, ia tekun. Dengan bantuannya, nilainya meningkat drastis. Dan setelah 1 semester, ia menduduki peringkat kedua di kelas dengan linisan sebagai juara pertama. Untuk mempercepat usahanya, ia juga berpartisipasi dalam pertandingan olahraga sekolah, memecahkan setiap rekor. Tepat ketika ia mengira kehidupan sekolahnya akan terus berjalan dalam rutinitas yang dapat diprediksi ini, seorang siswa pindahan baru yang istimewa muncul. Guru memperkenalkan pendatang baru itu, seorang gadis berambut panjang berwarna biru keperakan bernama Bai. Lin Seiqin langsung tahu bahwa dia berbeda. Saat dia berdiri di ambang pintu,
dia bisa merasakan aura samar yang tidak biasa yang tidak dimiliki manusia normal. Saat murid pindahan baru, Basuer berjalan untuk mencari tempat duduk, murid-murid lain memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Shen Qinghan mencondongkan tubuh ke arah Lin Zihin, yang dia panggil Xiao Chen, dan berbisik tentang betapa cantiknya rambut Baishu, seperti kepingan salju musim dingin. Namun, Lin Zihin tidak berminat membahas estetika. Saat Baiyu duduk di dekatnya, pikirannya tertuju pada aura aneh non-manusia yang dia rasakan darinya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi pelebur gen atau keturunannya. Pada hari-hari berikutnya, Bai terbukti menjadi teka-teki. Dia tidak berbicara dengan siapapun dan meletakkan kepalanya di mejanya begitu kelas berakhir, tetap tidak bergerak. Dia bahkan hampir tidak bangun untuk pergi ke kamar kecil. Awalnya, para murid penasaran, bahkan mengambil foto dengannya saat dia tidur. Namun karena perilakunya tidak berubah, mereka kehilangan minat dan kelas kembali ke rutinitasnya. Potongan ini hancur lebih dari sebulan kemudian. Sebuah fenomena aneh dimulai. Bower mulai mengeluarkan cairan putih kental. Zat tersebut berbau busuk dan menetes ke pakaian dan kakinya. Murid-murid lain bereaksi dengan jijik, mengeluh tentang bau yang menyengat. Seorang anak laki-laki yang berjiwa jahat mencibir komentar kasar tentang cairan itu dan kemudian menuangkan botol airnya ke atas kepala gadis itu, mengklaim bahwa dia sedang membersihkannya. Merasa terhina dan basah kuyup, bisu mengepalkan tinjunya di atas meja, dan air mata mengalir di wajahnya saat dia mulai menangis. Bahunya bergetar karena isak tangis yang pelan. Para pengganggu tertawa terbahak-bahak melihat kesusahannya. Menonton dari meja mereka, Shen Qinghan menoleh ke Lin Zihin dengan ekspresi khawatir, bertanya apakah mereka dapat membantu Baiju yang malang. Lin Zihin bingung. Dia merasakan Baiju berbahaya, jadi dia tidak mengerti mengapa dia menangis. Dia setuju untuk membantu. Saat dia berjalan menuju para pengganggu, dia mengevaluasi kembali penilaiannya. Meskipun dia masih tidak memahaminya, dia menyadari bahwa untuk saat ini, Baiju bukanlah ancaman. Dia hanyalah seorang gadis lemah yang ditindas, dan dia harus turun tangan. Lin Yichun berjalan ke arah pengganggu utama dan mencengkeram kerah bajunya, sambil memanggil namanya, Guan Chun. Dengan senyum mengancam, dia memerintahkan anak laki-laki itu untuk menyeka air dari meja Boue. Guan Chun ketakutan dan tergagap bahwa dia akan segera menyekanya. Para pengganggu lainnya tahu mereka dalam masalah. Lin Se terkenal di sekolah karena terampil dalam bidang akademis dan berkelahi. Bahkan siswa kelas 6 pun tidak berani mengganggunya. Karena tahu lebih baik menurut, mereka segera mengambil tisu dan membersihkan kekacauan itu. Begitu meja bersih, tatapan Lin Se menyapu kelompok itu. Dia memerintahkan semua orang yang terlibat untuk segera meminta maaf padanya. Para pengganggu, yang berkeringat dan ketakutan, segera menurut. Mereka berbaris di depan mejanya dan menundukkan kepala, meminta maaf dan berjanji tidak akan pernah mengganggunya lagi. Setelah para pengganggu pergi, Baiyu mendongak, matanya masih berkaca-kaca. Dia dengan penuh rasa terima kasih mengucapkan terima kasih kepada Lin Zihin dan Shen Qinghan. Shen Ninghan meletakkan tangannya di bahu Baiyu untuk menenangkan, mengatakan bahwa teman sekelas seharusnya saling membantu. Sejak hari itu, Shen Ninghan menjadikan berteman dengan gadis pendiam berambut putih itu sebagai misinya, yang selalu menyeret Lin Zihin bersamanya. Ketiganya mulai menghabiskan waktu luang mereka bersama. Shen Ninghan sangat baik, selalu berbagi camilan terlezatnya dengan Baiyu terlebih dahulu. Pada salah satu momen ini, saat Shen Qinghan menawarinya camilan, Bao ragu-ragu. Dia menatap mereka dan bertanya apakah mereka tidak jijik padanya karena dia sangat bau. Dia menjelaskan bahwa dia menyesal tidak mempercayai mereka. Tetapi sejak dia kecil, dia selalu dikucilkan oleh semua orang. Memiliki seseorang yang bersikap baik padanya terasa sangat tidak nyata sehingga dia pikir dia pasti sedang bermimpi. Bisuer mendongak dengan terkejut ketika Shen Ninghan mengatakan kepadanya dengan tegas bahwa ini bukan mimpi. Shen Ninghan tersenyum lembut dan berkata bahwa dia tahu seperti apa rasanya jadi dia tidak akan pernah merasa jijik padanya. Dia menyatakan bahwa selama bisu bersedia, mereka akan menjadi teman selamanya. Menarik Lindik yang sedikit jengkel untuk memenuhi janjinya. Diliputi emosi, Basuer memeluk erat Shen Ninghan. Air mata syukur mengalir di wajahnya saat dia berterima kasih atas kebaikan mereka. Setelah menenangkan diri, dia memberitahu mereka bahwa dia ingin memberi mereka hadiah sebagai balasannya. Dia mengulurkan kalung dengan sepasang taring binatang, menjelaskan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun dari ibunya. Dia memberikannya kepada mereka, berharap itu bisa menjadi simbol persahabatan mereka. Shen Ninghan dengan antusias setuju, dan ketiga anak itu berdiri bersama di halaman sekolah saat matahari terbenam, dengan gembira menyatakan bahwa mereka akan menjadi teman selamanya. Namun, saat persahabatan baru mereka semakin kuat, hal yang tidak terduga terjadi. Suatu hari, Shen Ninghan terkejut mengetahui bahwa Baiyu telah pindah dari sekolah. Lin Dihin mengonfirmasinya, mengungkapkan bahwa dia melihatnya mengisi surat pengunduran diri. Dia mengingat kembali saat menonton dari pintu kantor kepala sekolah. Dia melihat Baiyu bersama kepala sekolah dan seorang pria besar yang menakutkan dengan lengan sibernetik. Kepala sekolah meyakinkan pria itu bahwa dokumen Baishu sudah lengkap dan informasinya akan dirahasiakan. Pertemuan itu menegaskan kecurigaan Lin Dihin bahwa identitas Baiyu tidaklah sederhana. Sejak hari itu, dia tidak pernah melihat Baiyu lagi, dan bertanya-tanya tentangnya. Namun, dia menyadari bahwa kejadian-kejadian yang terjadi setelahnya lah yang benar-benar menarik perhatian.
perhatiannya. Beberapa waktu kemudian, Lin Zihin ada di rumah sambil memijat bahu ibunya, Yang Wangxin. Ibunya, lega, mengatakan bahwa pijatan itu sempurna setelah seharian mengetik. Lin Se dalam hati menyadari bahwa dia mempelajari teknik pijat profesional berkat akar kebijaksanaan surgawinya dan terkejut dengan kegunaannya. Malam yang tenang mereka terganggu oleh laporan berita besar. Laporan itu menampilkan pencapaian luar biasa lainnya oleh anak ajaib Kyoto itu. Di usianya yang baru 10 tahun, bocah itu telah berhasil menyatu dengan gen binatang buas yang menyimpang dan sekarang dapat mengangkat batu seberat 500 kg dengan satu tangan. Lin Zikin mengenali bocah itu dan menyadari dengan tersentak bahwa saingannya telah memulai fusi gen. Ayahnya, Lin Yan, mengeluh bahwa anak ajaib Kyoto itu selalu muncul di TV, mempertanyakan apakah mereka mencoba mengubahnya menjadi seorang influencer. Orang tuanya membahasnya. Lin Yaning menjelaskan bahwa anak itu berasal dari keluarga seni bela diri berusia 1000 tahun, jadi mereka mungkin memiliki teknologi fusi gen yang canggih. Yang Wangxin berpendapat bahwa menggunakan anak sebagai kelinci percobaan adalah tindakan yang salah. Suaminya membantah bahwa bagi keluarga seperti itu, kepentingan keluarga adalah yang utama, yang membuatnya disanggah dengan sinis, kamu tahu segalanya dari istrinya. Sementara orang tuanya bertengkar, Lin Diken tenggelam dalam pikirannya. Dia ingat bahwa sebelum fusi, anak ajaib itu bisa mengangkat beban 100 kg. Sekarang dia bisa mengangkat beban 500 kg, peningkatan 5 kali lipat. Sebagai perbandingan, Lin Zikin yang baru berusia 8 tahun sudah bisa mengangkat beban seberat 300 kg dengan satu tangan tanpa fusi gen apapun. Dia menyimpulkan dengan kepalan tangan yang percaya diri bahwa potensinya sendiri jauh lebih besar. Kepercayaan dirinya membumbung tinggi, tetapi perasaan itu berumur pendek. Laporan berita berikutnya mengajarinya arti sebenarnya dari rasa takut. Berita terkini memperlihatkan sebuah kota di negara tetangga hancur total akibat ledakan dahsyat. Laporan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan rekaman, serangan itu dilakukan oleh tikus-tikus raksasa yang tidak normal. Layar memperlihatkan gambar-gambar mengerikan dari tikus-tikus raksasa yang mengerumuni reruntuhan, menangkap seorang wanita yang menjerit-jerit dengan rahang mereka yang besar, lalu melahapnya dengan brutal. Laporan berita tersebut terus mengonfirmasi bahwa para bidat bertanggung jawab atas serangan tikus-tikus yang tidak normal itu, mengipasi api dari balik bayang-bayang. Pada konferensi pers, seorang pejabat dari negara Sakura yang hancur itu memohon bantuan internasional, menjelaskan bahwa para bidat itu adalah sekte bayangan yang memanipulasi para binatang buas. Saat menonton berita, Lin Zihin mengetahui bahwa sekte itu adalah organisasi anti manusia yang terdiri dari para pengkhianat yang melayani para binatang buas yang tidak normal demi keuntungan mereka sendiri. Ia merasa lega karena dilahirkan di negara yang kuat dan stabil, memberinya tempat yang aman untuk tumbuh lebih kuat sambil bersembunyi. Pikirannya terpecah oleh ledakan sonik di luar. Ia bergegas ke jendela dan membuka tirai untuk melihat sepasukan cyborg bersenjata lengkap terbang di langit malam. Ia bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang dikerahkan, berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Keesokan paginya, semuanya tampak normal. Linih menunggu Shening Han, yang berlari, meminta maaf karena terlambat. Saat ia mendekat, ia melihat sesuatu yang aneh. Kalung taring binatang yang diberikan Bower kepada mereka, yang kini dikenakan oleh Shening Han, memancarkan cahaya biru terang. Ia menyadari taring itu berasal dari binatang yang menyimpang dan sumber aura samar non-manusia yang ia rasakan darinya. Cahaya itu memudar secepat kemunculannya, dan keduanya tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, di antara reaksi cyborg dan taring, Lin Zechin merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam perjalanan ke sekolah, seorang wanita mencolok dengan rambut merah panjang dalam gaun hitam bersandar di tiang lampu sambil memperhatikan mereka. Ia berkomentar tentang betapa menggemaskannya anak-anak itu dan melangkah di depan mereka, menanyakan apakah mereka kakak beradik. Shen Qing dengan bangga mengoreksinya, menjelaskan bahwa mereka adalah sahabat masa kecil. Wanita itu tersenyum sedih, berkomentar betapa ia berharap ia juga memiliki teman masa kecil. Kemudian ekspresinya berubah menyeramkan. Dia mencondongkan tubuh, matanya berbinar, dan bertanya mengapa mereka pergi ke sekolah sendirian dan di mana orang tua mereka. Saat Shening Han mulai menjawab, Lin Sai dengan cepat meraih tangannya, memotongnya. Dia menariknya, menyatakan bahwa mereka akan terlambat, meninggalkan wanita misterius itu di belakang. Setelah berada pada jarak yang aman, dia dengan lembut memarahi Shening Han, mengingatkannya untuk tidak berbicara dengan orang asing. Dia mengangguk. Sepulang sekolah, Lin Zihin menuntun mereka melewati gang yang sepi. Shening Han dengan gugup mengomentari betapa menyeramkannya tempat itu. Lin Zihin menjelaskan bahwa area tersebut dijadwalkan untuk dihancurkan dan semua orang sudah pindah. Jalan mereka terganggu oleh suara yang familiar. Wanita berambut merah dari pagi hari muncul, mengomentari bagaimana mereka akhirnya keluar dari sekolah. Dia tidak sendirian. Seorang pria besar dan berotot bernama Sang ada bersamanya. Wanita itu memberitahu Sang bahwa dia membawa anak-anak ke sini. Lin Sai Chin khawatir. Dia sengaja memilih rute yang berbeda. Tetapi entah bagaimana dia mengikuti mereka. Wanita itu mencoba membujuk mereka untuk mendekat dengan suara merdu, menawarkan mereka camilan. Rekannya, Sang, menjadi tidak sabar. Dia menyuruhnya berhenti bicara dan pukul saja anak-anak itu supaya mereka bisa segera menyelesaikannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sung bergegas ke arah mereka dengan kain, berteriak bahwa dia terburu-buru untuk menjual mereka demi uang. Saat dia mendekat, Lin Zikin mendorong Shen Qing Han agar menjauh dan berdiri tegak untuk menghadapinya. Dia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan kuat dengan sekuat tenaga. Pukulan itu mengenai wajah Seng,
menghentikan langkah pria yang lebih besar itu. Kekuatan yang sangat besar membuat sang terpental mundur ke gang sambil menjerit kesakitan. Wanita berambut merah itu menyaksikan dengan sangat tidak percaya, terkejut bahwa seorang anak sekolah dasar dapat menerbangkan seorang pria dewasa. Di tanah, sang batuk darah tertegun. Dengan sang yang terjatuh, Lin Seichin menoleh ke wanita berambut merah itu. Sebelum dia bisa bereaksi, dia mendaratkan pukulan kuat ke bagian tengah tubuhnya, diikuti dengan pukulan ke atas yang kuat yang membuatnya pingsan. Berdiri di atas para penculik yang kalah, ekspresinya mengeras. Dia mengambil batu bata di dekatnya. Niatnya suram. Dia beralasan bahwa tanpa kamera di gang sepi itu, dia harus menghabisi mereka. Jika mereka hidup, kekuatan supernya akan terbongkar, merusak rencananya untuk bersembunyi dan menjadi lebih kuat. Tepat saat dia akan memberikan pukulan terakhir, tanah bergetar hebat. Gempa bumi yang kuat mengguncang gang itu, mengejutkan mereka. Sesaat kemudian, tangan bercakar besar menghancurkan dinding bangunan di dekatnya. Seekor tikus raksasa yang tidak normal muncul dari debu dan puing-puing, menjulang di atas mereka. Binatang itu mengabaikan anak-anak dan menjulang di atas wanita yang tidak sadarkan diri itu, tetapi alih-alih melahapnya, ia memenggalnya dengan sapuan cepat cakarnya. Tikus itu kemudian mengambil kepalanya yang terpenggal saat Shen Qinghan berteriak ketakutan. Menyadari bahaya itu, Lin Zichen menggendong Shen Ninghan yang ketakutan. Dia mengatakan padanya bahwa itu adalah tikus raksasa yang tidak normal dan mereka harus menyelamatkan diri. Ia berbalik dan berlari kencang, menggendong Linen saat mereka melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, kilatan merah dan emas melesat di langit. Seorang cyborg wanita berambut pirang dan memakai penutup telinga kelinci di helmnya melompat ke dalam gang. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, gerakannya kabur saat ia melewati tikus itu. Shen Ninghan, yang melihat dari balik bahu Linen, berseru betapa cepatnya cyborg itu. Cyborg itu mendarat dengan anggun di belakang monster itu. Menghadap tikus itu, cyborg wanita itu mempersiapkan serangannya. Sarung tangannya bersinar saat ia mengisi senjatanya dan mengeluarkan asap anestesi. Ia menembakkan proyektil ke monster itu, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang gang itu. Lin Dichan melindungi Shen Qinghan dari ledakan itu. Tikus yang tidak normal itu terperangkap dalam ledakan yang berapi-api, meraung kesakitan dan dibuat linglung oleh asap anestesi. Melihat celah itu, cyborg itu melesat maju dan menghabisi monster yang lemah itu dalam serangkaian serangan. Kemudian, Lin Shen menonton laporan berita tentang insiden itu di rumah. Ia menganalisis pertarungan itu, menyimpulkan tingkat kekuatan cyborg itu mungkin tidak terlalu tinggi. Ia beralasan bahwa tikus itu harus dilemahkan terlebih dahulu, dan tetap saja butuh waktu 7 menit baginya untuk membunuhnya. Ia merenungkan bahaya tikus-tikus raksasa yang menyimpang, karena ia tahu bahwa mereka adalah makhluk tangguh yang dapat tumbuh lebih dari 10 meter panjangnya dan mencapai tingkat kelima biasa. Beruntung bahwa mereka lolos tanpa cedera, insiden itu mengingatkannya akan bahaya dunia. Ia bertekad untuk meningkatkan latihannya demi melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang ia sayangi. Ia kemudian terlihat di ruang latihannya melakukan skuat berbobot dengan barbel berat, sistemnya memberinya hadiah berupa poin. Meskipun ancaman tikus-tikus yang menyimpang mengintai, kehidupan terus berlanjut. Segera ia dan Shen Qinghan merayakan ulang tahun mereka yang ke-9 bersama kedua keluarga di sekitar kue besar. Setelah membuat permohonan, mereka bertukar hadiah. Berkat akar kebijaksanaan surgawinya, Lin Zihin telah belajar sendiri untuk mengukir dalam satu malam dan membuat jepit rambut kayu yang rumit untuk Shen Ninghan. Ia sangat gembira, menaruhnya di rambutnya dan berseru betapa ia menyukainya. Waktu berlalu dengan cepat dan tak lama kemudian Lin Zixin dan Shen Qinghan lulus dari sekolah dasar dan memulai sekolah menengah pertama. Saat mereka pergi, sistemnya memberitahu bahwa ia telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, membuka gelar Raja Taman Kanak-kanak dan Anjing Terbaik Sekolah Dasar. Ia menjadi bersemangat untuk membuka gelar penguasa sekolah menengah berikutnya, yang akan memberinya atribut bertahan hidup bagi yang terkuat. Selama istirahat, ia tetap menjalani latihan intensitas tinggi. Latihannya meliputi 1000 push-up dengan batu besar di punggungnya, memberinya peningkatan statistik yang besar. Kerja kerasnya terbayar. Tepat sebelum sekolah dimulai, setelah lari sejauh 10 km, sistemnya mengumumkan tingkat biologisnya telah menembus ke tingkat ketiga biasa. Atribut fisiknya meningkat secara dramatis. Ia sekarang dapat mengangkat beban 700 kg dengan satu tangan, memiliki lompatan vertikal sejauh 4 meter, dan dapat berlari cepat sejauh 100 meter dalam waktu 6 detik. Saat kekuatannya bertambah, dia bertanya-tanya seberapa kuatkah si anak ajaib Kyoto itu. Secara kebetulan, sebuah cerita baru ditayangkan di TV pada malam sebelum sekolah dimulai. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa anak ajaib berusia 14 tahun itu telah menyatu dengan gen semut raksasa dan dapat mengangkat balok logam seberat 2000 kg dengan satu tangan. Lin Shen menghitung bahwa karena gen semut raksasa meningkatkan kekuatan sebanyak 4 hingga 8 kali lipat, daya angkat sebenarnya si anak ajaib tanpa peningkatan gen hanya sekitar 500 kg. Ini berarti Lin Zihin secara fundamental masih lebih kuat. Dia tersenyum, membayangkan betapa kuatnya dia nantinya dengan fusi gen di masa mendatang. Keesokan harinya, sekolah menengah pertama dimulai. Karena dia adalah siswa terbaik di kota itu, semua sekolah menengah terbaik mencoba merekrutnya. Dia menerima undangan dari sekolah menengah Shanghai, tetapi hanya jika Shen Ninghan bisa berada di kelasnya. Selama pendaftaran, mereka disambut oleh kepala sekolah dan wali kelas baru mereka,
yang mengungkapkan betapa mereka mengandalkannya. Setelah beberapa basa-basi, dia membuat alasan dan pergi bersama Shen Xinghan. Alasan sebenarnya ia memilih sekolah menengah Shanghai adalah karena fasilitas atletiknya yang sangat bagus. Mereka berencana untuk bermain bulu tangkis di lapangan sekolah sebelum kelas resmi dimulai. Di lapangan, Shen Xinghan yang bersemangat memberitahu Lin Shen Xiaochen bahwa mereka harus mulai. Ia melakukan servis dengan penuh gaya, sambil meneriakkan bola lengkung peri miliknya. Lin Dichan dengan mudah menangkap gol di udara, tetapi permainan mereka terganggu. Sekelompok atlet basket putri mendekat dan pemimpin mereka yang mengenakan topi terbalik menyambar Ko, memberitahu mereka bahwa lapangan sudah kosong. Teman-temannya dengan nada mengejek menawarkan untuk membiarkan Shen Xinghan tinggal dan berlatih dengan mereka. Shen Xinghan berdiri teguh, memberitahu mereka bahwa mereka harus mengikuti aturan dan mereka sudah sampai di sana terlebih dahulu. Lin Zihin, melihat mereka terlalu dekat dengan Shen Xinghan, melangkah maju dengan ekspresi dingin. Ia menyuruh mereka menjauh darinya dan mengingatkan mereka tentang aturan siapa cepat dia dapat. Pemimpin itu mencemooh, dengan sombong, menyatakan bahwa ia akan memasuki lapangan. Pemimpin itu memegang Ko dan melemparkannya ke atas. Tetapi sebelum ia dapat melakukan servis, Lin Zikin bergerak. Ia menyatakan bahwa mulai sekarang, aturannya adalah satu-satunya yang penting. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia melompat dan memukul Ko dengan kekuatan yang luar biasa. Ko itu melesat melintasi lapangan, seperti bayangan putih. Ko itu bergerak sangat cepat sehingga pemimpinnya hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Kekuatan benturan itu menghancurkan raketnya dan membuat topinya terbang. Para senior terkejut, berkeringat, dan gemetar. Mereka bertanya-tanya apakah Lin Ziyan benar-benar manusia, mempertanyakan apakah dia seorang pelebur gen. Seseorang memperhatikan dengan ketakutan bahwa jika tembakannya meleset sedikit saja, kepala bos mereka akan terpenggal. Benar-benar terintimidasi, para senior itu membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf. Mereka memberitahu Lin San bahwa mereka sekarang memahami aturan dan akan segera pergi. Mereka kemudian mundur dengan tergesa-gesa. Mungkin karena berita tentang insiden itu tersebar, tidak ada yang berani menggertak Lin Zihin atau Shen Xinghan lagi. Selain lebih besar dengan fasilitas yang lebih baik, kehidupan sekolah baru mereka terasa hampir sama. Secara akademis, Lin Zihin jauh lebih unggul, karena telah menyelesaikan kurikulum sekolah menengah sejak lama. Selama kelas, ia akan membaca buku-buku menarik untuk menghabiskan waktu. Pada malam hari, setelah berolahraga, ia akan menggunakan akar kebijaksanaan surgawinya untuk mempelajari keterampilan baru secara daring, dengan cepat, mencoba memasak, fotografi, mengemudi, berenang, dan berbagai olahraga. Untuk membuka gelar juara sekolah menengah, ia tidak hanya meraih peringkat pertama di setiap mata pelajaran. Ia juga mewakili sekolah dalam kompetisi nasional. Ia berdiri di tengah segunung piala. Untuk tetap rendah hati, ia berhati-hati agar tidak memenangkan tempat pertama di setiap kompetisi. 1 semester berlalu dan gelar itu masih belum terbuka. Akan tetapi, penampilannya membuatnya mendapatkan banyak penggemar perempuan yang meninggalkan setumpuk surat cinta di mejanya. Ia mengabaikannya. Selain menjadi tutor Shen Xinghan, ia fokus pada festival olahraga sekolah yang akan datang. Ia percaya bahwa jika ia benar-benar menguasainya, ia akhirnya akan membuka gelar. Untuk festival tersebut, ia hanya mengikuti 3 nomor, tolak peluru, lompat tinggi, dan lari cepat, yang mewakili kekuatan, lompatan, dan kecepatan. Ia meraih lemparan 2011 meter yang menakjubkan dalam tolak peluru. Meskipun ia menahan diri agar tidak terlihat terlalu hebat, ia tetap dengan mudah meraih posisi pertama di semua acaranya. Saat ia duduk bersama Shen Xinghan, mengagumi medali emasnya, ia merasakan kekuatan baru mengalir melalui tubuhnya. Sebuah notifikasi sistem muncul yang mengumumkan bahwa karena prestasinya jauh melampaui semua siswa lainnya, ia telah membuka gelar penguasa sekolah menengah. Dengan ketiga gelar usia sekolah yang terbuka, pencapaian wajib belajar 9 tahun yang dominan telah selesai dan ia telah memperoleh atribut biologis baru, Survival of the Fittest. Saat kekuatan mengalir melalui dirinya, ia menyadari dengan puas bahwa gelar itu akhirnya terbuka. Saat Lin Zihin dan Shen Xinghan meninggalkan sekolah, ia mempertimbangkan atribut Survival of the Fittest barunya. Kemampuan itu memungkinkan predator melahap esensi kehidupan makhluk lain untuk berevolusi. Ia bertanya-tanya apa esensi kehidupan itu. Termenung sampai Shen Xinghan memanggilnya untuk menunggu. Tersadar kembali ke kenyataan, ia mendapat ide. Ia bertanya kepada Shen Xinghan apakah ia dapat meminjam kalung taring binatangnya. Shen Xinghan setuju dan menyerahkannya kepadanya. Saat jari-jarinya menyentuh taring, sebuah notifikasi sistem muncul. Buku itu memberitahu dia bahwa dia telah melahap jejak esensi kehidupan kupu-kupu raksasa jurang, membuka buku panduan baru dengan kemajuan 1%. Gambar spektral kupu-kupu hitam besar dengan mata di sayapnya muncul di sekelilingnya. Dia tercengang saat menyadari bahwa taring itu adalah gigi kupu-kupu. Malam itu, dengan harapan untuk mempelajari lebih lanjut, dia mencari kupu-kupu raksasa jurang secara daring. Yang mengejutkan, pencarian itu tidak membuahkan hasil. Menyadari bahwa dia harus mempelajari binatang eksotis ini sendiri, dia ingat Bai Suer telah memberi mereka sepasang taring. Dia mengobrak-abrik tasnya dan menemukan gigi kedua. Sambil memegang taring kedua, dia sekali lagi menyerap kekuatannya. Pemberitahuan sistem lainnya mengonfirmasi bahwa dia telah melahap jejak esensi kehidupan kedua,
tetapi kemajuan buku panduan hanya meningkat menjadi 2%. Dia menatap taring itu dengan kecewa, menyadari bahwa tidak banyak esensi kehidupan yang tersisa di dalamnya. Dia menyimpulkan bahwa dia harus menemukan cara lain untuk membuka kekuatan penuh kupu-kupu raksasa jurang. Keesokan harinya sepulang sekolah, untuk meningkatkan latihannya dan memastikan rute pelarian yang cepat dari binatang buas, Lin Zihin mulai bersepeda Seninghan ke dan dari sekolah setiap hari. Saat mereka meninggalkan halaman sekolah, seorang pria memanggilnya. Zihin, pria berjas olahraga, menghentikan mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai pelatih Guo dari tim seni bela diri sekolah. Ia memuji penampilan Lin Zihin di ajang olahraga sebagai yang terbaik dalam sejarah sekolah. Dengan sangat antusias, pelatih Guo secara resmi mengundangnya untuk bergabung dengan tim, bersikeras bahwa bakat atletiknya melampaui kemampuan akademisnya. Ia mendesak Lin Sen untuk mengatakan ya, tetapi juga memberinya waktu untuk mempelajari tim sebelum memutuskan. Pelatih Guo berbicara begitu cepat dan bersemangat sehingga Lin Zechin tidak sempat mengatakan tidak. Sambil melambaikan tangan saat mereka pergi, pelatih memberitahu mereka bahwa tim seni bela diri ada di ruang C gedung olahraga dan bahwa ia akan menunggunya jika ia bebas untuk berkunjung keesokan harinya. Saat matahari terbenam, Lin Zihin kembali ke kamarnya, siap untuk menguji kemampuan barunya. Ia bertepuk tangan, menghancurkan kecoa dan nyamuk yang ditemukannya. Ia membuka tangannya untuk memeriksa serangga-serangga yang mati, tetapi tidak merasakan lonjakan kekuatan. Ia menyadari bahwa membunuh makhluk-makhluk kecil biasa tidak memicu keterampilan itu. Ia menyimpulkan bahwa hanya binatang buas yang kuat atau eksotis yang memiliki cukup esensi kehidupan untuk dilahap demi evolusinya. Untuk memverifikasi teori barunya, Lin Dichan memutuskan untuk mengunjungi supermarket yang menjual daging binatang buas. Dengan Seninghan di belakang, ia mengayuh sepeda mereka ke kota. Mereka segera tiba di supermarket besar bertingkat. Di dalam, mereka berjalan melalui lorong-lorong dan Lin Dichan memperhatikan bahwa meskipun ada banyak daging binatang buas, semuanya sudah dikemas. Ia tahu ia tidak dapat menguji teorinya tanpa menyentuh daging itu. Tepat saat ia merasa frustrasi, ia mendengar seorang tukang daging mengiklankan daging binatang buas yang baru dipotong. Ia melihat sebuah konter dengan tanda bertuliskan daging binatang buas segar, tidak dikemas, aman untuk dimakan. Di tempat seorang tukang daging memotong daging dalam porsi besar, menyuruh Seninghan yang kebingungan untuk menunggu, ia berkata bahwa ia akan memeriksa dagingnya. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, ingin memastikan kecurigaannya, dan bergegas ke meja kasir. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di sepotong daging binatang yang baru dipotong. Saat dia menyentuhnya, gelombang energi ungu yang kuat mengalir ke dalam dirinya. Seperti yang dia duga, daging binatang itu mengandung gelombang esensi kehidupan yang kuat. Dia mengepalkan tinjunya dengan gembira. Seringai lebar di wajahnya. Seninghan memperhatikan, bingung, bertanya-tanya mengapa dia begitu bersemangat hanya dengan menyentuh daging. Dia mendekatinya dengan tatapan bingung dan khawatir, menanyakan bagaimana rasa daging itu. Berusaha bersikap tenang, Lin Zean dengan santai memberitahu Sen Qinghan yang bingung bahwa daging itu terasa lebih segar dari biasanya dan bertanya apakah dia ingin menyentuhnya juga. Dia dengan panik melambaikan tangannya dan menolak, mengatakan bahwa dia telah menyentuhnya cukup untuk mereka berdua. Setelah memastikan teorinya, Lin Zeishan memutuskan untuk membeli beberapa daging binatang untuk dicoba di rumah, mengejutkan Seninghan. Dia tidak terkejut dengan reaksinya, mengetahui daging binatang itu sangat mahal. Bahkan pilihan termurah, cumi-cumi bayangan hantu, harganya hampir 1000 yen per jin. Memutuskan untuk membeli cumi-cumi, ia mengambil satu bungkus. Sen Qing panik dengan harganya, mengatakan kepadanya bahwa harganya terlalu mahal dan ia harus bertanya kepada ibunya terlebih dahulu. Lin hanya tersenyum dan menepuk kepalanya untuk meyakinkan. Sen Qing mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, mengarang kebohongan bahwa ibunya telah menyuruhnya membeli banyak untuk kedua keluarga mereka. Kilas balik menunjukkan ibunya, Yang Wangxin, dengan senang hati setuju untuk memasak makanan lezat. Dalam hati, Lin Ziqin mengakui bahwa meskipun berbagi adalah bagian dari rencananya, alasan lain yang lebih penting adalah untuk menguji apakah ia dapat menyerap sari kehidupan melalui konsumsi. Karena ia khawatir penyerapan langsung dapat merusak daging. Di kasir, ia membeli 3 bungkus cumi-cumi bayangan hantu seharga 29,94 yen. Kasir wanita itu berterima kasih padanya. Saat mereka pergi, Lin Zihin memikirkan betapa mahalnya daging itu, bertanya-tanya kapan mereka akan mampu membelinya lagi. Saat mereka selesai berbelanja, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 9 malam. Mengetahui bahwa kota akhir-akhir ini kacau, mereka memutuskan untuk langsung pulang demi keselamatan. Dalam perjalanan pulang, Lin Disan tidak bisa berhenti memikirkan eksperimennya. Karena tidak sabar, dia diam-diam meletakkan tangannya di bungkusan daging di keranjang. Dia langsung merasakan gelombang energi ungu yang familiar. Sistemnya mengonfirmasi bahwa dia telah melahap jejak esensi kehidupan cumi-cumi bayangan hantu. Buku panduan baru untuk makhluk itu terbuka, tetapi kemajuannya hanya 0,1%. Bayangan spektral cumi-cumi bermata banyak yang mengancam muncul di benaknya. Saat mereka bersepeda melewati jalan-jalan yang sepi, dia menghitung dalam hati. Dia menyadari bahwa melahap sedikit daging hanya membuka sebagian kecil dari kekuatannya. Dia memperkirakan dia perlu melahap 100 jin untuk mencapai 100% pada buku panduan. Dengan biaya yang sangat mencengangkan, 100.000 yen. Ia mempertimbangkan kemampuan khusus cumi-cumi itu untuk larut dalam air dan menghilang, dan memutuskan bahwa keterampilan yang kuat itu sepadan dengan harganya. Jalannya jelas. Ia perlu menghasilkan banyak uang karena ia tidak bisa meminta uang sebanyak itu kepada keluarganya. Ia kemudian teringat alasan keduanya membeli daging itu untuk menguji apakah menyerap sari kehidupannya akan menyebabkan daging itu rusak. Ia melirik bungkusnya. Sudah lama tidak melihatnya.
tetapi daging itu tampak sangat segar. Ia menyeringai, senang karena menyerap sari kehidupan itu tidak merusak daging itu. Saat ia terus menyerap kekuatannya, bilah kemajuannya untuk cumi-cumi itu naik menjadi 3%. Konsentrasinya terpecah ketika Shening Han meneriakkan peringatan. Ia menginjak rem, berhenti mendadak hanya beberapa inci dari sepasang orang di jalur sepeda, dan meminta maaf. Ia memarahi dirinya sendiri karena tidak memperhatikan kemana ia pergi, lalu bertanya-tanya mengapa jalur itu begitu ramai. Shening Han menunjuk ke depan. Mereka melihat kebuntuan yang menegangkan. Seorang pria berambut merah berotot menyandera seorang wanita dengan todongan pisau. Shening Han mengenali sandera yang ketakutan itu sebagai guru mereka, Xia. Pria itu meneriakkan ancaman kepada kerumunan. Area itu dikepung oleh petugas polisi yang mencoba meredakan situasi melalui megafon. Kapten polisi menahan seorang petugas, Abing, dan menyuruhnya untuk tidak menembak sembarangan. Kapten menjelaskan bahwa targetnya terlalu dekat dengan sandera dan menggunakannya sebagai tameng, sehingga mustahil untuk menembak dengan tepat. Petugas itu menyarankan gas tidur, tetapi Kapten menolaknya, karena khawatir gas itu akan memprovokasi tersangka sebelum gas itu bereaksi. Sementara polisi ragu-ragu, Lin Dihin memutuskan untuk bertindak. Dia diam-diam mengambil batu kecil dari trotoar dan melemparkannya dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Batu itu mengenai senjata petugas Abing, menyebabkannya meleset. Peluru nyasar mengenai tangan penyandera, memaksanya berteriak dan menjatuhkan pisaunya, melepaskan guru Kalmei. Kapten polisi itu memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak agar timnya bergerak maju. Para polisi bergegas maju dan dengan cepat menangkap tersangka yang sudah dilucuti senjatanya. Sementara seorang polisi wanita menghibur guru yang ketakutan tetapi tidak terluka. Saat situasi terkendali, Lin Dihin diam-diam kembali ke sepedanya. Shen Xinghan menatapnya dengan mata lebar penuh pertanyaan dan bertanya apakah dia yang melempar batu. Dia segera menyuruhnya diam, mengatakan mereka harus pergi dan bicara nanti. Lalu mereka mengayuh sepeda. Tepat saat mereka hendak pergi, sebuah suara memerintahkan mereka untuk berhenti. Kapten polisi itu berteriak, menanyakan apakah Lin Zechin adalah orang yang melempar batu itu. Panik karena tertangkap, Lin Zihin dengan cepat menyangkal semuanya dengan senyum gugup. Kapten itu memperhatikan mereka mengayuh sepeda. Merasa aneh bahwa seseorang tidak mau mengakui perbuatan baik. Dia merenung keras-keras bahwa ada hadiah untuk keberanian. Kata hadiah langsung menarik perhatian Lin Zihin. Karena membutuhkan uang, dia menginjak rem, berhenti mendadak, dan bergegas kembali ke kapten. Dengan malu-malu, ia mencabut penyangkalannya, mengakui bahwa ia telah melempar batu dan menjelaskan bahwa uang itu sangat penting baginya. Kapten polisi menyuruhnya datang ke kantor polisi untuk membuat laporan, dan berjanji untuk membantunya mengajukan permohonan hadiah. Setelah memberitahu keluarga mereka, Lin Seichin dan Shening Han bersiap untuk pergi ke kantor polisi. Ia berasumsi semuanya akan berjalan lancar. Namun, saat polisi membawa tersangka yang diborgol pergi, terjadi sesuatu yang sangat tidak beres. Wajah tersangka mulai berubah secara aneh. Polisi menyadari dengan ngeri bahwa ia adalah seorang bidat dan bermutasi menjadi tikus raksasa yang tidak normal tepat di depan mata mereka. Monster itu memutuskan borgolnya dan mengamuk, mengayunkan cakarnya yang besar ke arah para petugas. Kapten polisi menyalakan radionya, memerintahkan semua pasukan untuk melepaskan tembakan, tetapi untuk melindungi warga sipil. Para petugas menurunkan senjata mereka, tetapi peluru tidak berpengaruh. Sebuah laporan panik masuk, mengidentifikasi si bidat telah menyatu dengan celana jeans Raja Tikus, dan meminta bantuan segera. Menyadari bahayanya, Lin Zihin meminta maaf, meraih keduanya dan menarik mereka menjauh, mendesak mereka untuk lari. Dia lega monster itu tidak mengejar mereka, tetapi tahu mereka harus segera pergi. Saat mereka melarikan diri, sesosok baru melesat turun dari langit dengan aura ungu. Itu adalah cyborg wanita dengan baju besi futuristik yang ramping. Dia mendaratkan pukulan kuat pada tikus raksasa itu, membuatnya terhuyung mundur. Melayang di udara, cyborg itu, seorang wanita dengan rambut pendek berwarna ungu tua, mulai mengisi meriam laser di dadanya. Dengan perintah untuk menembak, dia melepaskan sinar energi ungu yang sangat besar dan menghancurkan yang menelan tikus mutan itu. Makhluk itu meraung kesakitan saat tubuhnya benar-benar hancur, tidak meninggalkan apapun kecuali sisa-sisa hangus. Lin Dihin menyaksikan, terpana oleh kekuatan cyborg yang luar biasa itu. Dengan hilangnya ancaman, Guru Ta dan Shen Qinghan bernapas lega. Namun, Lin Dihin lebih mengkhawatirkan sepedanya, merasa lega karena ledakan itu tidak mengenai sepedanya, yang akan mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar. Tepat saat ketegangan mereda, dia tiba-tiba menyadari. Dia melihat ke dalam keranjang sepeda dan melihat daging cumi-cumi bayangan hantu yang mahal telah rusak, mengeluarkan bau busuk. Dia sekarang mengerti teori awalnya benar. Menyerap sari kehidupan menyebabkan daging menjadi rusak. Tetapi ada penundaan. Sambil mengangkat tentakel yang lemas, dia menyadari bahwa dia butuh alasan dan memutuskan untuk menyalahkan perkelahian dan si bidat yang sekarang sudah meninggal. Sambil berpura-pura dramatis, dia melempar tentakel yang rusak itu ke bawah, dengan keras, menyalahkan si bidat dan serangan cyborg karena memanggang daging. Guru Chowei menghiburnya, berkata, yang penting mereka semua selamat. Meskipun mereka berencana untuk pulang atas permintaan kapten, mereka akhirnya ikut dengan tim keamanan ke kantor polisi. Mereka tidak menyangka akan diangkut dalam van yang sama dengan sisa-sisa si bidat. Setelah ledakan laser, yang tersisa hanyalah tumpukan daging hangus di atas tandu, dan baunya sangat menyengat. Saat dia duduk di dalam mobil van yang berbau busuk,
pikiran lain muncul di benak Lin Ziqin. Dia ingat bahwa taring binatang dari bayi Yu masih mengandung esensi kehidupan lama setelah makhluk itu mati. Sebuah kemungkinan baru muncul di benaknya. Mungkinkah ada esensi kehidupan yang tersisa di mayat ini juga? Dan jika demikian, dapatkah dia melahap gen Raja Tikus mayat itu untuk dirinya sendiri? Duduk di mobil polisi, Lin Zeishan bertanya-tanya seberapa banyak gen Raja Tikus yang dapat dia lahap dari mayat hangus milik si bidat. Memutuskan untuk mencari tahu, dia diam-diam mengulurkan tangannya ke arah sisa-sisa itu. Saat dia melakukan kontak, dia merasakan gelombang energi merah yang kuat. Sistemnya mengonfirmasi bahwa dia telah melahap jejak esensi kehidupan tikus mutan raksasa itu, membuka buku panduannya dengan kemajuan 5% yang mengesankan. Dia terkejut dengan seberapa banyak yang dia serap dan menyadari kesegaran sumbernya berbanding lurus dengan jumlah esensi kehidupan yang bisa dia peroleh. Petugas pengawal, Abing, memperhatikan gerakannya dan menyuruhnya duduk diam. Lin Ziqin dengan cepat mengatakan bahwa dia hanya perlu meregangkan tubuh. Kemudian di kantor keamanan publik, dia tahu bahwa meskipun Abing mudah ditipu, Kapten keamanan itu lebih cerdik. Kapten memberitahu Lin Ziqin bahwa dia telah mengajukan permohonan untuk hadiah keberaniannya, tetapi kemudian menanyainya lebih serius. Dia bertanya bagaimana seorang siswa sekolah menengah pada jarak seperti itu dan dalam pencahayaan yang buruk berhasil dengan tepat mengenai tangan pisau si bidat dengan batu. Lin Ziqin memberikan jawaban yang samar-samar, mengklaim itu karena dia sering melatih tangan kanannya. Respons yang aneh itu membuat kapten terdiam. Percakapan mereka terputus ketika Shening Han memanggil bahwa bibinya ada di sini. Lin Zihin terkejut melihat orang tuanya bergegas ke stasiun. Ibunya berlari ke arahnya dengan panik, memanggil namanya dengan ekspresi ketakutan. Dia memeluknya erat-erat, menanyakan apakah dia baik-baik saja dan mengatakan kepadanya bahwa dia membuatnya takut setengah mati. Dia mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan bahkan mendapat hadiah keberanian. Sambil memeluknya erat, ibunya menyuruhnya berjanji bahwa lain kali ada bahaya, dia akan bersembunyi di tempat yang aman terlebih dahulu. Ibunya mengatakan kepadanya dengan berlinang air mata bahwa yang dia inginkan hanyalah melihatnya tumbuh dengan aman. Lin Zihin tampak tersentuh oleh perhatian tulus ibunya. Saat mereka pergi, Lin Zihin meyakinkan ibunya bahwa dia akan selalu melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Kapten polisi itu memperhatikan mereka pergi, masih merenungkan kemampuan aneh anak laki-laki itu. Dalam perjalanan keluar, Lin Zihin melewati dua polisi wanita yang sedang mendiskusikan kasus tersebut. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa orang-orang mesum semakin kurang ajar, dan rekannya mengungkapkan bahwa orang sesat itu adalah seorang mahasiswa seni liberal dari Universitas Guangyuan, yang dicuci otaknya oleh kultus Dewa Tikus. Petugas pertama mengutuk kultus tersebut, tetapi yang kedua menunjukkan bahwa mereka perlu melenyapkan akar penyebabnya. Raja Tikus yang memproklamirkan diri. Nama itu langsung menarik perhatian Lin Zihin. Di dalam mobil pulang, dia segera mulai meneliti kultus Dewa Tikus di ponselnya. Terkejut menemukan banyak informasi, ia mengetahui bahwa markas utama kultus itu berada di kota Shanghai dan sebagian besar anggotanya adalah orang-orang buangan dari masyarakat. Ia menemukan informasi mengejutkan yang menunjukkan bahwa Raja Tikus ingin berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang lebih tinggi dan memaksa para pengikutnya untuk mengumpulkan bahan-bahan evolusi. Hal ini membawanya pada pertanyaan yang mengerikan. Apakah Raja Tikus, seekor binatang buas yang menyimpang, telah mengembangkan kesadaran? Pikirannya terganggu ketika ia melirik keluar jendela dan melihat seekor tikus raksasa seukuran kucing di trotoar. Untuk sesaat, ia bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan Raja Tikus, tetapi dengan cepat menepis gagasan itu, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa di selatan, tikus seukuran kucing bukanlah hal yang aneh. Sambil menepis pikiran itu, ia menyadari betapa pendiamnya Shening Han. Ia menoleh dan melihat Shening Han menggeliat tidak nyaman, lututnya terkatup rapat. Ia langsung mengerti. Ia ingat bahwa sejak Shening Han masih kecil, setiap kali ia merasa gugup atau terkejut, ia tidak dapat mengendalikan kandung kemihnya. Meskipun memalukan baginya, Lin Zihin selalu merasa reaksi aneh ini mungkin terkait dengan beberapa potensi tersembunyi dalam dirinya. Ketika mereka sampai di rumah, ibu Lin Ziqin, Yang Wong, terkejut karena daging binatang senilai hampir 3.000 yen itu hilang. Linih dengan cepat memikirkan alasan, dengan malu-malu mengklaim bahwa selama keadaan darurat dia pasti menjatuhkannya saat melarikan diri. Ibunya segera mengutamakan keselamatannya, menyuruhnya melupakan daging itu dan yang terpenting adalah dia tidak terluka. Lin San menghela napas lega dalam hati. Senang dia menipu ibunya. Namun, ayahnya, Lin Yansen, lebih keras kepala. Dia mengumumkan bahwa dia akan kembali untuk mencari daging mahal itu, sesumbar bahwa budak upahan yang sudah pudar seperti dia itu tangguh. Lin Zihin mencoba menghentikannya, dengan alasan itu terlalu berbahaya dan dagingnya sudah busuk. Ayahnya menjadi curiga, bertanya bagaimana dia bisa tahu dagingnya sudah busuk. Berkeringat gugup, Lin Zihin dengan cepat mengklaim bahwa itu adalah tebakan yang jelas. Sementara itu, di kantor keamanan publik yang kini kosong, Kapten polisi masih merenungkan kejadian aneh malam itu. Sambil merokok, dia tidak bisa menghilangkan pertanyaan tentang bagaimana seorang siswa sekolah menengah biasa bisa melempar batu dengan kekuatan dan ketepatan yang luar biasa. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh dari sudut. Matanya membelalak kaget saat melihat seekor tikus besar,
jauh lebih besar dari hewan pengerat pada umumnya, bertengger di atas lemari arsip. Sebelum dia bisa bereaksi, tikus raksasa itu melompat turun. Kapten langsung mengeluarkan pistolnya dan melepaskan tembakan. Konfrontasi itu cepat dan penuh kekerasan, berakhir dengan kekacauan berdarah. Keesokan harinya di kelas, Lin Dichan, di mejanya, merenungkan malam sebelumnya. Dia menyimpulkan bahwa dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan bidat yang kuat dan cyborg wanita itu. Dia perlu menghasilkan uang dengan cepat untuk membeli lebih banyak daging binatang seperti cumi-cumi bayangan hantu untuk mengisi bilah kemajuan buku panduannya. Dia mempertimbangkan untuk menjadi influencer atau menjual bahan belajar, tetapi menolak ide itu karena terlalu mencolok dan bertentangan dengan tujuannya untuk tetap rendah hati. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia ingat bahwa di dunia ini, seni bela diri dan fusigen lebih penting daripada akademis. Ia memutuskan sudah waktunya untuk bertindak. Kemudian, ia menuju ke sasana tempat tim seni bela diri berlatih di gedung C. Ia menemukan pelatih Guo sedang minum dari termos dan menyapanya. Pelatih Guo yang terkejut bertanya apakah ia di sana untuk bergabung atau hanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang tim. Alih-alih menjawab, Lin Sei mencondongkan tubuh dan diam-diam bertanya apakah bergabung dengan tim menawarkan kesempatan untuk berkompetisi di turnamen kota dan apakah hadiah uangnya tinggi. Pelatih itu tersenyum, mengonfirmasi bahwa ia akan memiliki kesempatan dan hadiahnya bernilai puluhan ribu. Setelah perhatian utamanya terjawab, Lin Zihin menjabat tangan pelatih dan mengumumkan bahwa ia bergabung dengan tim seni bela diri hari ini. Pelatih Guo dengan senang hati menyambutnya. Pelatih mengumpulkan tim untuk mengumumkan anggota baru mereka. Ia memperkenalkan Lin Xin, mengingatkan mereka tentang penampilannya sebagai juara pertandingan olahraga. Anggota tim lainnya, Yang Kai, Hang Tianning, atau Ashing, Liu Tong, dan Han Yi Guo, memperkenalkan diri mereka. Akhirnya, Lin Chan memperkenalkan dirinya. Karena Lin Zihin tidak memiliki pelatihan bela diri formal, pelatih Guo mendemonstrasikan teknik dasar tinju dan kaki. Pelatih menjelaskan bahwa gerakan-gerakan itu terlihat sederhana tetapi sulit untuk dikuasai. Seraya mencatat bahwa pembelajar tercepat dalam tim, Lai Sutong, membutuhkan waktu seminggu untuk menyempurnakannya. Ia kemudian mendorong Lin Dichan untuk mencoba. Lin Sahain mengambil posisi siap. Berkat atribut akar kebijaksanaan surgawinya, yang memberinya wawasan marsal yang harum, ia telah menghafal dan memahami setiap detail demonstrasi hanya dengan menonton. Saat ia mempraktikkan teknik tinju, sebuah pemberitahuan sistem memberinya poin dalam vitalitas, kekuatan, ketangkasan, dan kemahiran. Ia melakukan gerakan tangan dan tinju dengan presisi dan kecepatan yang sempurna. Ia beralih dengan mulus ke teknik kaki, melakukan tendangan yang kuat dan lancar. Pemberitahuan sistem lainnya memberinya poin untuk otot-otot kaki, ketangkasan, dan kemahirannya. Pelatih dan tim menyaksikan dalam keheningan yang tercengang. Rahang pelatih ternganga, dan ia hampir meraba-raba termosnya, tidak dapat mempercayainya. Ia heran bagaimana seseorang bisa mempelajari bentuk-bentuk rumit dengan sempurna hanya dengan sekali melihat. Menatap penampilan yang sempurna itu, satu pikiran muncul di benaknya. Ia pastilah seorang ahli bela diri yang luar biasa. Malam itu di Shanghai, Ibu Lin Zihin, Yang Wongqin, memanggilnya untuk makan malam. Ia bergegas keluar dengan penuh semangat, dengan sendok di tangan, menanyakan apa yang dibuatnya. Ibunya dengan bangga menyajikan sepiring besar cumi-cumi bayangan hantu yang ia inginkan. Aromanya luar biasa, dan ia memberitahu ibunya betapa harumnya baunya. Ibunya mendesaknya untuk makan selagi panas. Ia menggigitnya dan memuji masakan ibunya sebagai yang terbaik di dunia. Merasa senang, ibunya menyuruhnya makan banyak karena ia membeli 3 jin penuh untuknya. Saat ia makan, pemberitahuan sistem muncul. Ia telah melahap sedikit esensi kehidupan cumi-cumi bayangan hantu dengan memakannya, sehingga kemajuan buku panduannya menjadi 3,01%. Ia menyadari dengan frustrasi bahwa memakan daging itu juga sama saja. Jika ia tahu, ia tidak akan merusak batch pertama dengan menyentuhnya. Saat mereka makan, sebuah berita menarik perhatian mereka. Berita itu tentang seorang gadis jenius berusia 14 tahun, cyborg termuda dalam sejarah. Setelah menyatu dengan inti energi, sistem energinya memberinya kemampuan super, mengangkat SUV seberat 5.000 kg dengan satu tangan, berlari 100 meter dalam 3 detik, dan melompat 8 meter secara vertikal. Melihat ini, Lin Sean merenungkan perdebatan di dunianya. Antara fusigen Kyoto Prodigi dan sibernetika gadis ini, jalan mana yang lebih kuat? Pikirannya terganggu oleh berita terkini lainnya. Berita itu mengumumkan bahwa kapten keamanan yang mereka temui, Hun San, terbunuh di kantornya. Rekaman pengawasan menunjukkan dia diserang dan dimakan oleh tikus mutan raksasa yang menyusup ke stasiun. Petugas medis terlihat mendorong tubuhnya ke dalam ambulans. Lin Suchen merasa ngeri. Dia teringat tikus besar yang dilihatnya malam sebelumnya dan bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya. Dia membayangkan seekor tikus raksasa mengamuk di kota. Kematian sang kapten menjadi pengingat suram akan bahaya yang semakin meningkat. Sambil menatap tajam, Lin Dichan memutuskan untuk segera mengintensifkan latihannya. Setelah kematian kapten polisi itu, Lin Sean mendedikasikan dirinya untuk menjalani latihan yang melelahkan. Setelah latihan yang intensif, ia kini dapat berlari sejauh 100 meter dalam waktu 4,61 detik. Kekuatan fisiknya meroket. Lompatan vertikalnya mencapai 5,3 meter, dan ia dapat mengangkat beban yang mencengangkan, 1.200 kg dengan satu tangan. Selain latihan pribadinya, ia melanjutkan latihan bela dirinya dengan tim sekolah,
berharap dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat untuk turnamen mendatang. Keesokan paginya di sekolah, ia pergi ke pusat kebugaran untuk berlatih dengan Shen Qinghan yang penasaran mengikutinya. Dalam perjalanan, seorang gadis berambut merah muda menyapa Lin Zihin dengan hangat dan menawarinya sebotol susu segar. Ia menolak dengan sopan, mengucapkan terima kasih, dan berjalan melewatinya bersama Shen Qinghan, meninggalkan gadis itu dengan kecewa. Yang menonton dari kejauhan adalah rekan setimnya, Yang Kai. Ia mengepalkan tangannya dengan marah. Kesal karena orang yang mengalahkannya di ajang olahraga menolak hadiah dari gadis yang dikaguminya. Karena tidak dapat menahan rasa frustrasinya, John Kai bergegas maju dan menghalangi jalan mereka. Ia berhadapan dengan Lin Zihin, memarahinya karena perilakunya yang buruk dan karena telah menyakiti perasaan gadis itu. Ketika Lin Zihin dengan tenang menjelaskan bahwa ia alergi susu, John Kai menolak untuk mempercayainya dan menyebutnya pembohong. Marah, Jun Kai menunjuk Lin Zihin dan menantangnya untuk bertanding. Ia menetapkan persyaratan. Jika ia kalah, ia tidak akan pernah mengganggu Lin Zihin lagi. Namun jika Lin Zihin kalah, ia harus menghabiskan seluruh botol susu. Tepat saat tantangan dikeluarkan, pemberitahuan sistem baru muncul. Misi pencapaian baru telah dipicu. Kalahkan 1000 lawan yang berbeda dalam kompetisi formal untuk bertahan hidup dengan sifat biologis yang paling kuat. Seringai licik terpancar di wajah Lin Yisan. Inilah kesempatan yang telah ia tunggu-tunggu. Dikelilingi oleh aura ungu yang mengancam, ia menerima tantangan itu. Matanya berbinar penuh harap saat ia setuju untuk bertanding. Kabar tentang duel itu menyebar dengan cepat ke seluruh sekolah. Dua siswa dengan bersemangat memutuskan untuk menonton pertarungan antara junior populer Lin Zikin dan seorang senior. Saat mereka siap, gedung olahraga itu dipenuhi penonton dalam lingkaran besar di sekitar area tanding. Kerumunan itu jelas berada di pihak Lin Zikin. Banyak penggemar wanitanya menyemangatinya, menyuruhnya memberi pelajaran pada lawannya, termasuk gadis berambut merah muda tadi yang menyiapkan ponselnya. Jin Kai mencemooh, kesal karena semua orang berasumsi ia akan kalah. Dalam hati ia mengakui bakat Lin setelah berkembang pesat selama sebulan terakhir. Ia melihat duel ini sebagai kesempatan terakhirnya untuk menempatkan jenius yang sedang naik daun itu pada tempatnya dan memamerkan kekuatannya sendiri. Berbeda dengan intensitas lawannya, Lin Zihin tampak tidak terpengaruh. Ia dengan santai menyatakan bahwa ia perlu pulang untuk makan malam dan bertanya apakah mereka bisa mempercepat pertarungan. Menganggap ini sebagai penghinaan, John Kai menyeringai dan setuju untuk mengabulkan keinginannya. Pelatih Guo melangkah di antara mereka untuk memimpin. Dia mengangkat tangannya untuk memulai, mengingatkan mereka tentang peraturan. Namun, sebelum pertarungan dimulai, John Kai berteriak agar mereka menunggu. Dengan seringai merendahkan, dia memberi Lin Dihin sebuah rintangan. Dia menunjukkan bahwa dia telah berlatih selama hampir 2 tahun sementara Lin Tin baru menjadi pemula selama sebulan. Agar adil, dia menyatakan akan membiarkan Lin Yichen melakukan 3 gerakan pertama. Lin Sashen setuju begitu saja. Saat dia setuju, Lin Dichan langsung bergerak. Dia menutup jarak dengan cepat, mengejutkan Jong Kai. Sebelum lawannya dapat meningkatkan kewaspadaannya, Lin Zihin melepaskan satu pukulan yang menghancurkan. Pukulan itu mengenai dengan kekuatan yang brutal, membuat darah beterbangan dari hidung Jong Kai. Dia langsung pingsan, ambruk tak sadarkan diri di lantai gym. Seluruh gym tercengang dalam keheningan. Rahang pelatih Guo ternganga saat dia menatap dengan tidak percaya, berteriak bahwa pertarungan itu berakhir dengan satu pukulan. Anggota tim bela diri lainnya dan penonton sama-sama terkejut, menyebut hasil itu menggelikan, tidak dapat mencerna bahwa duel itu berakhir dalam sedetik pun. Keheningan itu dipecahkan oleh gemuruh perayaan. Shen Xinghan mengepalkan tinjunya ke udara, bersorak gembira atas kemenangan Lin Ziqin. Gadis-gadis lain, termasuk yang berambut merah muda, ikut bergabung, berteriak tentang betapa hebatnya dia. Berdiri di atas lawannya yang kalah, Lin Zihin menerima pemberitahuan sistem. Pemberitahuan itu memberitahunya bahwa dengan mengalahkan saingannya dan memenangkan kasih sayang lawan jenis, dia telah memperoleh hak kawin prioritas. Yang lebih penting, kemajuan misi barunya sekarang adalah 1000. Dia merenungkan bahwa dia masih memiliki jalan panjang untuk membuka atribut seleksi alam. Untuk mempercepat kemajuannya, dia menoleh ke anggota tim bela diri yang ketakutan. Dengan senyum ramah tetapi meresahkan, dia menyarankan mereka semua untuk berlatih tanding juga. Anggota tim itu balas menatap, wajah mereka pucat karena ngeri. Seketika, mereka semua mulai membuat alasan yang menyedihkan. Salah satunya telah membolos sekolah. Ibu yang lain sedang menunggu makan malam sementara yang lain berpura-pura merasa sakit. Sebelum mereka dapat melarikan diri, John Kai berjuang untuk berlutut. Ia menolak untuk menerima kekalahannya. Dengan marah menuduh Lin Zihin melakukan serangan diam-diam dan bersumpah untuk menghancurkannya dalam pertandingan ulang. Pelatih Guo turun tangan, memberitahu Yang Kai untuk menerima kekalahannya seperti seorang pria. Pelatih itu kemudian bertanya-tanya apakah pukulan itu hanya pukulan yang beruntung, memutuskan untuk menguji teori itu pada anggota tim lain bernama Xiao Zi. Mendengar namanya disebut, seorang anak laki-laki berambut runcing membeku ketakutan. Meskipun ia mengambil posisi bertarung, ia jelas ketakutan, memohon belas kasihan Lin Ziken dan tidak memukul wajahnya. 10 menit kemudian, hasilnya jelas. Beberapa anggota tim seni bela diri terbaring tak sadarkan diri di lantai gym. Lin Zikin berdiri di atas mereka, memperhatikan bahwa ia memastikan untuk tidak terlalu keras pada mereka dan hanya bertukar beberapa pukulan. Namun, ketika ia memeriksa sistemnya lagi, ia kecewa. Selain kemenangan awal,
tidak ada pertarungan lain yang diperhitungkan dalam pencapaiannya. Jumlah lawan tetap 1000. Ia menyadari bahwa latihan tanding yang bersahabat tidaklah cukup. Ia harus mengalahkan lawan-lawannya dalam kompetisi resmi. Saat ia memikirkan hal ini, sebuah tangan menepuk pundaknya. Pelatih Guo menyeringai gila, menyatakan bahwa Lin Zihin adalah seorang jenius sejati. Ia berseru bahwa hanya dalam waktu sebulan, pendatang baru itu telah menjadi andalan tim. Dipenuhi dengan kepercayaan diri baru, sang pelatih menyatakan bahwa dengan Lin Zihin sebagai pemimpin, sekolah mereka akan mengalahkan semua sekolah lain dan meraih tempat pertama di turnamen bela diri regional tahun ini. Saat pelatih Guo merayakannya, Lin Seichin mendapat momen yang jelas. Ia menyadari bahwa pelatihnya benar. Turnamen mendatang adalah kesempatan yang sempurna untuk menghadapi banyak lawan resmi sekaligus. Ia menjadi bertekad, memahami bahwa selama ia mengalahkan mereka dalam kompetisi resmi, setiap kemenangan akan diperhitungkan dalam kemajuannya. Pikirannya terputus ketika Jiang Kai yang kalah memanggil namanya. Setelah sadar kembali, Yang Kai berdiri, menunjuk ke arah Lin Zihin, dan secara resmi menerima kekalahannya dengan pernyataan penyerahan diri yang aneh dan terlalu gamblang. Kata-katanya yang aneh membuat semua orang, termasuk Shen Ninghan, pelatih Guo, dan Lin Zihin, benar-benar terkejut dan terganggu. Setelah duel berakhir, para penonton dan pelatih segera melarikan diri, meninggalkan Jiang Kai yang kebingungan sendirian, mengeluh bahwa dia belum menyelesaikan pidatonya. Di dunia ini, siswa sekolah menengah harus memilih antara seni bela diri atau akademis. Mengingat bahayanya dunia, kelas seni bela diri dianggap sebagai pilihan yang lebih unggul. Bertekad untuk tidak ketinggalan, Shen Ninghan memutuskan untuk bergabung dengan kelas seni bela diri dan mulai berlatih keras dengan Lin Zihin. Rutinitas harian mereka intens. Mereka memulai dengan lari sejauh 30.000 meter diikuti dengan latihan pertarungan tangan kosong selama 1 jam. Setelah itu, mereka melakukan sit-up dan push-up untuk membangun kekuatan. Untuk mengakhiri setiap sesi, Lin Zihin memijat Shen Xinghan untuk meredakan ketegangan ototnya. Tentu saja, Lin Diqin tidak mengendurkan latihannya sendiri. Dia mendorong dirinya hingga batasnya setiap hari, didorong oleh tujuan untuk memenangkan turnamen dan membuka atribut seleksi alam secepat mungkin. 1 bulan kemudian, semua kerja keras mereka akan segera diuji. Hari turnamen bela diri regional telah tiba dan Lin Zihin yang bertekad siap bertanding.